Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, menjumpai Anda kembali di kesempatan hari ini. Tepatnya saya berada di Dusun Lamboca, ya, Desa Biangkeke, Kecamatan Pajokukan, tepatnya di Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, sore ini bersama saya Arman di ruang dengar Anda. Dan saya sudah ditemani Pak Hamzah, ya, yang juga sebagai kepala dusun Lamboca di sini. Saya akan ajak Anda untuk berbincang juga dengan Pak Hamzah di kesempatan ini untuk mengetahui seperti apa peran Pak Hamzah selaku kepala dusun Lamboca ini yang saat ini di mana lokasi ini adalah tepatnya atau para petani rumput laut begitu ya, yang dikembangkan di dusun ini. Baik, assalamualaikum, selamat sore Pak Hamzah. Sama. Apa kabar? Baik. Lahan nanti deh. Pak Hamzah, tanya-tanya, selaku kepala dusun sudah berapa lama tepatnya di dusun Lamboca ya? Sebelum piri bom tahun Pak. 20 tahun. Ya. Sejak tahun berarti 2004. 2004 ya. Oke, boleh diceritakan sedikit Pak Hamzah? Di dusun ini tadinya masyarakat ini berpenghasilan atau bekerja sebagai apa ini? Sebelum mungkin kita masuk ke petani rumput laut itu. Nah, sebelumnya masuki petani rumput laut warga kan dan juga sebagai saya. Kalau di Lamboca di sini nelayan semua dulu Pak dari dulu. Di pada tahun yang ke berapa itu muncul bibit rumput laut karena kebetulan saya memulai kasih turun rumput laut di seluruh Kabupaten Bantaeng. Saya di sini di Lamboca bahkan dilapor sama di Polres bahwa semua nelayan dia menuduh saya untuk menghalangi untuk pencarikan ikan. Nah, terus pada waktu itu saya mengatakan di kantor kepala desa saya, dilihat nanti ini Pak perkembangannya, bahkan banyak nelayan yang lebih suka rumput laut ini daripada penghasilan ini sebagai nelayan. Oke, menarik. Jadi sebelumnya nelayan ya. Bapak yang gerak tadi mengatakan sebagai awal bercetus menanam rumput laut ini. Iya. Itu pasti dari awal Bapak tahu dari mana tentang cara tanam rumput laut dan potensinya ini kalau Bapak lihat sebelumnya. Kebetulan pada waktu itu ada saya punya kakak saudara di Jeneponto. Dia datang di rumah saya untuk mempengaruhi saya coba-coba ini kita lakukan supaya masyarakatnya ada perkembangan nanti. Karena saya sudah keluar dari Sulawesi, di perkembangannya di sana bagus. Makanya itu saya coba-coba. Kan dulu banyak kapal yang di sini berlabuh. Ya. Jadi disitulah mungkin terpancing untuk saya dilaporkan ke desa, bahkan turun Polres ke kantor desa untuk bertanya pada itulah rumput laut bahwa apa itu, apakah bisa memanfaatkan untuk orang banyak. Nah, bisa. Nah, itu dari awal. Nah, alhamdulillah sudah itu adanya rumput laut, ya masyarakat kami ada perkembangan. Makanya pada waktu itu saya minta pada pemerintah bahwa harga rumput laut kasihan, jangan bahwa tidak seberapa bulan dikasih turun lagi harganya. Karena kendalanya itu rumput laut kalau memang gagal panen dia menurun harga, pasti menurun harga. Tetapi kalau jadi rumput laut tidak. Makanya saya juga heran. Kenapa? Maka saya sudah bertanya-tanya kepada semua orang, kenapa begitu anunya? Karena kalau barang yang lain kita dagangkan, kalau kurang mahal.
Kalau rumput laut kalau kurang tidak mahal, justru turun. Nah. Baik. Jadi awalnya banyak yang kontra ya, banyak yang tidak setuju gitu ya. Banyak. Selain dari masukan dari keluarga tadi, kemudian Bapak juga tadi bilang pernah keluar Sulawesi dan melihat para petani itu sukses. Betul Pak, ya betul. Nah, memulainya itu Pak, bibit ini langsung Bapak praktekkan sendiri begini. Iya. Karena tentunya ada butuh bibit atau apa, itu dari dana sendiri atau dapat bantuan nih? Kebetulan waktu itu saya punya kakak yang bawa ke sini, dari bawa ke Jeneponto ke sini. Ribet tuh. Iya. Kamu Iya, saya coba. Itu jadi dari awalnya itu bukan tali begini yang saya pakai. Apa itu? Tali apa itu rambutnya bang apa itu? Rafiah. Itu yang saya pakai. Iya. Jadi sudah ada perkembangan Pak. Boleh pakai tali begini. Karena kalau begitu tidak lama-lama makanya Botis. Seiring menanamkan cukup lama ini. Kalau rumput laut berapa lama masa tanam 40 ya? 30 sampai 40, tetapi kalau naik 40 hari berat timbangannya. Nah, seiring Bapak tadi 10 hari mungkin setiap minggunya melihat perkembangan tanamannya pertama itu, kan pasti banyak yang meragukan apa hasilnya amannya, tapi Bapak meyakinkannya seperti apa ke mereka? Ya saya yakinkan bukan cuma di Lambuca saja, di Desa Lumpangan. Dari dulu itu sebelum ada rumput laut, anak mudanya 4 bersusun-susun tidak bisa dikasih kawin. Sementara jadi rumput lautnya bisa dikasih kawin semua anaknya. Itu. Itu dikasih contoh. Iya, itu. Sehingga orang mau Bapak sendiri yang menawarkan siapa yang mau dilihat dia melihat sendiri. Bahwa tahu di Lambuca itu bagus gitu. Jadi dulu itu Pak, kalau bukan cuma saja di sini di Lambuca, di dusun lain belum ada yang mempunyai kendaraan sebagai motor. Jangankan 5, 3, enggak ada. Tidak bisa beli. Alhamdulillah sudah ada rumput laut. Mobil lagi bisa dibeli. Itu ya kan tentunya hasilnya makin luas atau makin banyak tanamannya. Itu hitungannya apa sih Pak? Meter persegi atau hitungannya apa ini? Hitungannya untuk tanaman dari pengikatan tali bentangan di situ. Ya. Ada tali besar yang di begini, jadi ada untuk pengikatnya. Itu yang dihitung, jadi kita tahu kalau sekian bentangan. Oke. Seiring berjalan waktu banyak yang ikut, ada apalah tentunya ada pendampingan. Kalaupun ada kendalanya misalnya, kan banyak yang dipikirkan ini Pak. Penyakitnya, perawatannya. Ini sebenarnya susah atau gampang Ji untuk penanaman laut ini? Perawatannya? Iya, gampang. Tidak perlu pupuk dan sebagainya? Tidak perlu. Karena memang itu kalau kesuburannya rumput laut kita juga sudah tahu. Bahwa kalau jarang hujan, tidak bisa jadi. Karena tidak mau panas. Jadi kayak seperti tanaman yang di daratan. Kalau tidak ada hujan juga, mati. Tetapi kalau seimbang hujan dengan air itu paling subur itu rumput laut. Ini kan kemarin hujan. Ini tadi malam juga hujan, kemarin hujan, tetapi ini tidak hujan. Langsung ini rumput laut subur kalau begitu. Tapi kalau hujan terus gagal juga. Jenis rumput laut yang ada di sini ada berapa jenis Pak? Ada 3. Ada 3. Iya. Ada namanya sakul yang warna biru. Tetapi termasuk kadomiji itu ada SP. Yang paling cocok yang mana? Yang paling cocok itu SP. Iya. Kenapa? Tuh kalau anunya
namanya di sini PSB adalah pemburu namanya. Oh, pemburu. Pemburu. Oke, kenapa? Karena dia cocok, perkembangannya bagus di daerah lautan sini atau seperti apa? Hewan yang lain. Kalau dia bertahan sebagai untuk kalau kepanasan atau terlalu banyak hujan, dia bertahan itu. Jadi kalau di musim penghujan ini sangat berpengaruh. Iya. Kalau masalah harga mahal ki anu katonika alias P murah. Tetapi dia lancar. Ya, karena ya tanya tidak terlalu anu ya kegagalan paling enggak sih kalau Resiko panen ya, penggagalnya sedikit ya. iya. Oke, tapi jelas faktor cuaca itu sangat mempengaruhi nih. Iya, itu ini salah faktor cuaca. Bagaimana Bapak setelah ini berjalan juga dari dukungan dari pemerintah begitu, mencari dari pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, responnya Sebagai pemerintah, ini selama pemerintah kabupaten ini melihat perkembangan di dusun Lamboca ini untuk perkembangan. ya itulah Pak, kalau bagi saya sebagai pemerintah, selama saya jadi pemerintah, yang saya selalu minta kepada pemerintah yang di atas untuk kehidupannya masyarakat masing-masing atau bagaimana sebagai mata pencariannya sepertilah inilah rumput laut. Saya minta kepada Bapak itu bagaimana cara kita untuk supaya harganya tidak menurun selalu itu, karena itu kasihan masyarakat. Harganya fluktuatif, naik turun. Ya karena itu sewa bibitnya itu juga mahal 3.000 satu bentangan. 3.000 ya, jadi kalau waktu penurunan harga itu kasihan. Artinya modal untuk dapat bibit juga tinggi sekarang. Ya, jual enggak. Ya, digaji juga itu yang perempuan yang mengikat itu 3.000 dalam satu bentangan. Nah, itu kendalanya ya, harga stabil, supaya kalaupun bibit juga mahal. Tapi kalau terdapat bibit sekarang dari mana, Pak? Begini anunya, di barat saya, kalau ada 100 bentangan saya dibawa, saya kasih naik 70 bentangan. Saya simpan itu yang lainnya, bibit. Ya, di bibit. Ya, jadi dijemur ini yang saya kasih naik. Selesai itu dijemur, kita bibit dikasih naik lagi yang dibikin bibit. Yang 30 dibagi. Ya. Karena memang dia sifatnya dipecah-pecah. Ya, dipotong-potong ya, dipotong-potong. Jadi itu akan berputar. Oke. Pemasarannya sendiri kemana itu? Langsung yang ambil atau? Ya langsung di sini. Kalau kan ada juga sebagai anunya bosnya, lain-lain bos, lain-lain. Ya, jadi datanya diambil begitu. Setahunya para petani di sini ini untuk produksi lokal atau dikirim juga ke luar Sulawesi atau mungkin bahkan diekspor? Langsung di Makassar gini, di Makassar ya. Petani hanya sampai di terjual sudah syukur lah. Ya, iya. Tidak pusing lagi sana Pak ya. Iya, begitu aja. Oke. Ini kalau di dusun ini ada berapa kepala keluarga Pak yang sekarang menggantungkan hidup sebagai petani rumput laut? Menghampiri 300 nih. Iya. Setiap tahun meningkat. Ya, alhamdulillah. Ya. Cuma yang tidak bisa keluar itu pergi merantau. Karena kan dia tidak tahu tangnya. Nah, ini kalau untuk melatih atau misalnya ya ada kakak anggota apa yang baru bertani juga tuh mendapatkan pelatihan dari Bapak atau ya ini kan otodidak saja? Ya ini kan kebetulan ada orang baru termasuk keluarga di sini karena dia sudah mengurus Saya aja bila ikut kok sama orang keluar supaya kau tahu begini caranya begini.
Jadi alhamdulillah sekarang kan ada 2 kakak ini pindah ke sini. Alhamdulillah sekarang dia sudah tahu semua. Bahkan dia juga sudah mulai bentang kasih turun kasihan. Artinya tidak tertutup Pak ya? Iya. Tidak tertutup Bapak. Silakan kalau mau. Ya, kalau mau. Terjun jadi petani ini silakan. Kita juga terima begitu ya. Ya, bahkan saya ya. Persaingan begitu Pak ya? Ya, bukan. Wah. Dan saya juga kasih tahu warga yang banyak bentangannya, kalau kau mau kasihani orang kasih supaya bagus gitu. Kalau dari kamu itu orang keadaan itu peningkatan. Oke, tadi Bapak juga bilang kalau ini kan termasuk ibu-ibunya ini dapat juga kerjaan selama bertani. Ini ada yang jadi apa? Perbentang itu dapat nilai juga dari pekerjaan. Iya. Artinya diberdayakan semua ini Pak ya? Ibu-ibu rumah tangga. Ya karena ini yang yang mengikat ini Pak, bukan cuma orang di sini nih, orang di luar desa juga. Ya ada desa Lumpangan, orang Batibala, ada desa apa Nipa-Nipa ke sini mengikat. Artinya sah-sah saja begitu ya? Iya. Membagi. Iya. Kita telepon dia bilang mau bibit besok, nah, dia datang. Gitu. Iya, saling ini Pak ya? Iya. Saling mengisi, walaupun mungkin waktunya nanti mungkin mau membibit lagi baru kerja lagi. Iya. Gitu ya. Ada jeda waktu, tidak setiap hari begitu Pak ya? Kalau orang kencang itu Pak dia dapat itu 50.000 lebih. Kalau 2 orang ini baku 100.000. Wih, Iya. tambah. Untuk masa tanam dan masa panen sendiri, kalau masa tanamnya itu tidak tentu ya Pak? Ya tidak tentu. Tapi ya mungkin di musim penghujan saja atau di musim kemarau saja. kalau panennya kalau musim hujan tidak bisa karena iya biasa rusak di atas sana. Jadi itu resikonya harus panen lebih awal. Iya, dilihat dulu cuaca. Okay. Kalau memang hujan tidak terlalu kita panen cepat. Karena orang juga sedang mati, tutup terpal kalau hujan. Jadi kalau bilang kendala aman-aman saja begini ya. Iya. Resiko untuk terjun menjadi petani rumput laut ini tidak terlalu besar seperti nelayan. Nelayan mungkin sekarang ongkos lebih besar Pak ya? Iya. Modal dibawa ke laut lebih besar dibanding jasa hasil yang didapat. Oh iya. Oke. Mungkin sekali lagi mungkin Pak Hamzah, ini kan Bapak sudah 20 tahun begitu ya. Menjaga mungkin perkembangan rumput laut di dusunnya Bapak ini, harapannya kepada seluruh masyarakat yang ada di dusun ini seperti apa Pak? Menjaga alam juga, bahwa laut ini kan jadi mata pencaharian atau Iya betul. Iya harus saling jaga. Edukasi kita kasih turun Pak pada mereka, misalnya ya kita boleh eksploitasi pakai ini tapi kita jaga anunya juga. Laut seperti apa ini Pak? Kalau saya selalu memperingati masyarakat seperti jangankan di pesisir saja, kalau banyak seperti sampah-sampah begini Pak, saya perintahkan bahwa harus dibersihkan. Tidak bisa mengotori pesisir begini. Itu Pak. Untuk mencemari laut juga jangan, karena juga faktornya dari keuangan itu rumput laut nantinya tidak ada perkembangan nanti, karena dia juga tidak mau kotor. Tidak bisa. Sedangkan itu kalau waktu banjir itu rusak rumput laut. Kalau yang paling di sini nih, yang paling dekat banjir. Iya, banjir hujan. Iya, musim hujan. Iya. Itu terpaksa harus panen semua. Iya, harus panen. Walaupun tidak sampai 30 hari. Ya, karena biasanya juga kalau waktu banjir besar ombak. Oke, ini ada pertanyaan. Kalau untuk itu kan banyak tanda-tanda itu Pak ya. Iya. Bagaimana untuk membaginya itu lahannya? Bahwa ini area kamu sebelah kanan itu menandakan seperti apa? Kan kalau ikan ada rumpon, ada kayu, ada gitu ya. Kalau ini kan saya lihat tanda-tandanya yang mengapung-mengapung saja ini. Itu dari awal itu sebelumnya ada lokasi dikasih pasang lokasi begitu. Kita sebagai pemerintah keluar. Di situ kita kasih batas-batas.
jangan tutup jalanan. Kau harus dikasih semua jalanan tiap-tiap yang punya lokasi. Supaya kau juga tidak terlalu setengah mati kalau ada jalanannya begitu. Dan juga ya sebagai nelayan itu juga bisa lewat-lewat. Oh, kita saling. Ah, ya. Karena dari awal itu kita tidak bersamaan untuk semua nelayan kasih turun rumput laut. Maka kita kasih saya atur bagaimana caranya supaya nelayan juga tidak jatuh sama petani rumput laut. Ya. Mencegah itulah saling bersinggungan. Iya. Gitu, Pak ya. Oke, jadi sembari tanam rumput laut, ada juga tetap yang masih melaut begitu, Pak? Iya, tetap. Iya. Oh. Iya, dia tidak tinggalkan sebagai nelayannya, enggak. Tetap. Tapi artinya kekurangan hasil itu bisa tertutupi dengan rumput laut. Iya. Hasil dari petani rumput laut ini sudah dirasakan. Tadi Bapak sudah bilang ada yang sudah bisa nikahkan anaknya. Iya, saya bikin ya. Jadi menjadikan dusun ini sudah bermanfaat dan rumput laut ini sebagai sumber mata pencarian yang menjanjikan. Walaupun tadi resikonya adalah harga yang turun naik begitu Pak. Iya. Dari harapannya Bapak ya. Baik. Dan hasil produksi dari rumput laut ini, kalau mungkin petani tahu itu ujung-ujungnya dijadikan produk apa Pak? Kalau menurut sepengetahuan kami itu dari informasi ada dibikin gerupuk, ada apa itu, ada juga dibikin apa itu yang dibikin kue kelapis itu, dibikin bodak, banyak anunya tujuannya. Iya. Juga termasuk tadi itu ya, produk ada keripik rumput. Iya. Iya. Lagi bahan bakunya langsung dijual dalam bentuk ini ya. Ini kalau sudah panen Pak, berapa hari penjemuran prosesnya? Tergantung dari kalau tidak mantan terus matahari ya 2 hari lah. 2 hari. 2 hari itu. Udah kering, langsung di jual. Iya. Ditimbang dan dijual. Dulu dikasih di karung. Ya, baru. Itu ditinggal dulu, dikasih kering. Tidak langsung jadi isi dari karung. Sampai ada 100 kilo. Itu 100 kilo itu satu karung. Itu baru pinaan. Panggil anunya padagannya. Ditunggu dulu jumlahnya banyak begitu. 100 kilo biasanya kalau panen itu kalau jadi rumput lautnya ada 700 kilo gitu. Jadi kalau sudah terisi di karung, panggil anunya lah kesini masih sudah miku isi. Datang di pembeli ya. Baik, itu tadi kita sudah dengar penjelasan Pak Hamzah selaku kepala dusun di Lambuca ini, bagaimana peran beliau yang menggagas, ya, sosok yang menggagas, memperkenalkan potensi dari tanaman rumput laut ini di wilayah beliau. Dan ini menjadi inspirasi, menjadi mata pencarian yang menjanjikan bagi masyarakat ini sekarang. Mudah-mudahan kedepannya naik harganya terus normal paling tidak begitu Pak ya. Dan para petani juga para sejahtera. Baik, terima kasih untuk Pak Hamzah untuk informasinya. Mudah-mudahan apa yang Bapak kerjakan ini juga selain bernilai ibadah, menjadi inspirasi juga bagi petani-petani di luar sana untuk berkembang bersama. Tidak hanya kayak Pak Hamzah sendiri, tapi untuk masyarakat lain ya, karena itu ada faedahnya, ada manfaatnya Pak ya kepada masyarakat. Baik, terima kasih, sekian dulu sampai di sini perjumpaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.